desa itu kembali tenang. Setidaknya di permukaan, setelah pemakaman Nina yang dilakukan sederhana dan penuh isak tangis dari Bu Rina, orang-orang mulai berusaha melanjutkan hidup, tapi udara desa terasa lebih berat. Langit selalu tampak kelabu, dan angin malam membawa bisikan aneh dari arah hutan. 3 hari setelah pemakaman, seorang anak lelaki bernama Rendi yang dikenal sebagai pemimpin kelompok pembuli tidak pulang ke rumah setelah bermain di lapangan belakang sekolah. Orang tuanya awalnya mengira ia hanya bermain terlalu lama, tapi saat malam tiba dan Rendi tak juga kembali, pencarian dilakukan. Mereka menemukannya di kebun bambu, di balik tumpukan daun kering. Tubuhnya bengkok dengan posisi yang mustahil, lehernya miring hampir 180 derajat, tangannya terlipat ke arah belakang, dan kakinya tertekuk dengan sudut mengerikan. Matanya membelalak, menatap kosong ke arah langit, seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Namun, yang paling mengerikan adalah tanda bekas tangan kecil, seperti tangan anak-anak melingkar jelas di lehernya. Dan di samping tubuh dingin Rendi, tergeletak boneka lusuh, dengan satu tangan sobek, boneka Lili. Desa mendadak gempar, polisi desa datang, tapi tak bisa menjelaskan apapun. Tak ada jejak orang lain, tak ada tanda serangan binatang, dan tak ada bukti siapapun yang berada di lokasi itu, selain Rendi. Dan boneka itu, 3 hari kemudian, giliran Sari, ia ditemukan di gudang belakang rumahnya, terkunci dari dalam. Ayahnya harus mendobrak pintu, karena gadis itu tak menjawab meski dipanggil berkali-kali. Yang mereka temukan hanya tubuh Sari, yang terbaring di lantai, matanya terbuka lebar, mulutnya menganga seperti ingin menjerit tapi tak sempat, lidahnya tergigit sampai putus, dan kuku-kukunya patah, seolah ia telah berusaha mencakar-cakar dinding, dalam upaya kabur dari sesuatu, atau seseorang, dan di pojok ruangan duduk boneka Lili, menghadap ke tubuh Sari. Desa itu, yang dulunya damai dan penuh tawa anak-anak, kini berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik ketakutan. Orang tua mulai melarang anak-anak keluar setelah maghrib. Beberapa bahkan membakar boneka milik anak mereka karena takut ada yang ikut. Namun semua itu tak menghentikan teror. Selanjutnya adalah Aldi, lalu Bima, kemudian Intan. Semua anak yang terlibat dalam insiden dengan Nina, satu persatu menghilang, lalu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Mayat mereka tampak seolah dibekukan dalam ketakutan paling dalam. Mata terbuka lebar, wajah mereka semua mengarah ke satu titik sebelum mati. Seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain, dan selalu-selalu di dekat tubuh mereka. Boneka Lili, bonekanya seolah muncul sendiri, berpindah-pindah tempat, ditemukan dalam posisi duduk, matanya yang kancing rusak seperti menatap lurus ke wajah korban. Sebagian warga bersumpah melihat boneka itu bergerak, muncul di tempat yang sebelumnya kosong. Anak-anak lain di desa mulai bermimpi buruk. Dalam tidur mereka, seorang gadis kecil dengan wajah pucat dan darah mengalir dari pelipisnya muncul, memeluk boneka, dan berbisik, "Kau ikut tertawa. Kau juga akan kubawa." Tak ada yang merasa aman. Suara langkah kecil kadang terdengar di malam hari, berjalan di atap, di lorong rumah, atau di balik jendela. Tapi setiap kali seseorang keluar untuk memeriksa, hanya angin malam yang menjawab. Ketika pendeta desa datang untuk memberkati rumah Gurina, ia tak pernah keluar lagi. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian, membusuk di hutan pinus, dengan rosario hancur di tangannya, dan bekas cakaran kecil di sekujur wajahnya. Desa itu kini hidup dalam bayang teror, dan semua berakar dari satu tragedi, kematian Nina, dan perjanjian ibunya yang menginginkan gadis kecil itu kembali, tanpa peduli apa bentuknya sekarang. Dan di sudut rumah Burina, yang kini selalu terkunci rapat, Nina duduk di lantai dengan senyum miring dan mata kosong, memeluk Lili. "Masih banyak yang belum merasakan sakitnya, Bu," bisiknya pelan. "Mereka semua harus tahu bagaimana rasanya dibenci."